Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Ya, silahkan duduk Rosi. Ya, terima kasih Ibu. Senang sekali berjumpa dengan Kak Rosi. Bagaimana kabarnya Rosi? Untuk hari ini Alhamdulillah Ibu, saya baik saja. Tapi ketika melihat Kak Rosi tampaknya ada sesuatu nih. Iya Ibu. Begitu ya. Sebelum itu, coba deh Rosi sekarang posisikan duduk yang ternyaman. Ya. Dan rilekskan pikiran, lalu tarik nafas sejenak. Ya, hembuskan. Iya Ibu. Ya, Nak Rosi, apakah kamu tahu mengapa ibu memanggil kamu ke dalam ruang BK ini? Belum tahu Ibu. Itu juga yang ingin saya tanyakan, kenapa saya dipanggil ruang ini. Iya. Sebelumnya kamu dari kelas mana ya? Soalnya ibu lupa. Saya dari kelas 8 Ibu. Nah, ada beberapa hal yang ingin ibu bicarakan terkait dengan prestasi belajar kamu saat ini. Nah, apakah Nak Rosi ini tidak merasakan bahwa beberapa bulan terakhir ini ada beberapa nilai mata pelajaran kamu yang mengalami penurunan? Bahkan ada beberapa guru mata pelajaran yang mengatakan bahwa prestasi belajar kamu pada mata pelajaran itu sangat menurun. Ya, apakah benar begitu, Nak? Iya Ibu. Sebenarnya saya juga merasakan beberapa waktu terakhir prestasi belajar saya itu menurun, dan sebenarnya saya dari lama ingin bertemu kepada Ibu untuk ini membantu saya, dan saya berkonsultasi kepada Ibu terkait permasalahan saya yang ingin saya ceritakan ini. Iya, jadi seperti itu. Tapi apakah sekarang Rosi ini sudah tidak ragu lagi untuk bercerita kepada ibu? Sebelumnya saya waktu datang kemarin itu masih ragu Ibu, tapi untuk sekarang saya sudah merasa yakin untuk menceritakannya, karena masalah saya hadapi ini membuat saya merasa bingung dan juga tertekan. Gitu ya, jadi baiklah Kak Rosi, nanti silakan Rosi ceritakan bagaimana permasalahannya, dan juga kita akan bahas bersama masalah Rosi di dalam konsep ini. Namun sebelum itu ibu hanya punya waktu 40 menit. Apakah Rosi yakin 40 menit itu cukup untuk menyelesaikan masalah Rosi? Iya Ibu, mungkin kalau 40 menit itu saya rasa sudah cukup, tapi saya meminta Ibu untuk merahasiakan baik-baik permasalahan saya ini, karena saya tidak ingin orang lain mengetahuinya Ibu. Ya, baiklah. Ibu tidak akan menceritakan masalah Rosi kepada siapapun. Sekarang kalau boleh tahu, apa sih yang menjangkau pikiran Rosi? Nah, sebelum Rosi ceritakan itu, Ibu akan menjelaskan beberapa asas yang penting yang harus Rosi ketahui dalam bimbingan dan coaching itu. Nah, terdapat ada 4 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Seperti yang Rosi katakan tadi, bahwasanya Rosi ragu untuk bercerita kepada ibu karena Rosi berpikir bahwasanya ibu akan menceritakan masalah Rosi kepada orang lain. Nah, kemudian ada yang dikatakan asas keterbukaan, di mana di sini Rosi bebas untuk mengemukakan pendapatnya, dan juga silahkan Rosi menceritakan masalahnya apa dan jangan ragu. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan, di mana asas ini Rosi bersukarela menceritakan masalahnya dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, mengerti Nak? Iya Ibu, Ya. paham Ibu. Kemudian ada juga yang dikatakan asas kenormatifan, di mana asas ini merupakan di mana seluruh proses konseling ini dan dilakukan berdasarkan pada aturan yang sudah kita tentukan di awal. Ternyata ada hal seperti itu dalam proses ini Bu. Saya tadinya cukup ragu untuk datang ke sini karena hal-hal tersebut, tapi ternyata ada sesuatu yang memang membatasi kita, sehingga apapun yang saya ceritakan itu salah satunya dirahasiakan. Ya, benar. Jadi ibu paham, kamu pasti merasakan ragu, perasaan ragu saat kemarin. Nah, tapi ibu sangat apresiasi kepada Rosi karena sudah berani untuk datang ke sini untuk menemui ibu, dan juga nantinya Rosi akan menceritakan masalahnya. Iya Ibu. Ya, kalau begitu apakah Rosi di sini sudah siap memulai kegiatan Rosi pada pagi hari ini?
insya Allah siap Ibu. Ya, baik. Berarti bisa kita mulai ya? Iya, silakan Ibu bisa. Ya, sebelumnya nak, Ibu ingin memperlihatkan kamu beberapa nilai yang diberikan oleh guru mata pelajaran terkait nilai kamu pada mata pelajaran tersebut. Jadi nak Rosi, di sini ada 2 lembar kertas hasil ulangan harian kamu yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran mengatakan bahwasanya perbandingan nilaimu ini sangat turun drastis. Ya, di mana yang sekarang dengan semester sebelumnya. Mereka mengatakan bahwasanya semester sebelumnya itu kamu merupakan anak yang lumayan rajin masuk kelas. Namun sekarang pada bulan akhir ini kamu sering sekali bolos pada mata pelajaran tersebut, yakni mata pelajaran matematika dan juga pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada pelajaran matematikamu, Ibu sini melihat bahwasanya biasanya di sini kamu mendapatkan nilai di atas 75, sedangkan saat ini nilaimu hanya 60 di atas. Nah, dan sama juga dengan pada pelajaran bahasa Inggris. Dulu juga kamu biasanya mendapatkan nilai 80, tetapi sekarang kamu hanya mendapat nilai 70. Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada Rosi. Adakah suatu masalah yang Rosi hadapi yang mengakibatkan beberapa bulan terakhir ini nilai kamu sangat menurun? Iya Ibu, sebenarnya ada. Iya. Tadi kan Rosi sudah bilang bahwasanya Rosi ingin menceritakan masalahnya ke Ibu. Nah, jika Ibu boleh tahu apa sih permasalahan yang Rosi selama ini pendam? Sebenarnya saya merasa bahwasannya belakangan ini saya merasa jenuh dengan aktivitas yang ada di sekolah ini. Entah mengapa sekarang saya seringkali malas jika memulai untuk belajar, apalagi dengan mata pelajaran yang Ibu tadi sebutkan, yaitu pelajaran matematika dan juga bahasa Inggris. Ya, kalau Ibu boleh tahu sejak kapan sih Rosi mulai jenuh dalam belajar? Sebenarnya ini perasaan ini saya merasakan sejak awal pergantian semester ini. Oh, gitu ya. Jadi bagaimana sih awal perasaan jenuh Rosi itu muncul? Mungkin seperti ini sih, awalnya itu ketika saya bangun pagi, saya sangat merasa berat untuk berangkat ke sekolah ini. Dan entah mengapa ketika memikirkan sekolah, saya tiba-tiba malas aja untuk berangkat ke sekolah atau ke sekolah ini. Gitu ya. Ya, tadi kamu mengatakan bahwasanya Rosi sangat malas. Nah, kalau boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan kamu malas? Atau mungkin kamu punya masalah ya dengan teman kamu, atau mungkin dari guru mata pelajaran tersebut? Tidak Ibu, hubungan saya sama teman-teman, dengan guru, semuanya itu baik-baik saja. Lantas apa yang membuat kamu merasa malas? Entahlah Bu, saya merasa lelah saja dengan tugas-tugas dan juga bosan dengan guru yang menerangkan pelajaran dengan cara monoton itu yang membuat saya merasa jenuh dan malas belajar sih. Sebelum rasa malas itu muncul, bagaimana sih bayangan Rosi terkait persekolahan ini, atau mungkin dari segi pelajaran guru dan lain sebagainya, bagaimana sih pandangan Rosi terkait itu? Kalau dulu itu Ibu, saya sangat antusias sekali untuk pergi sekolah dan juga mengikuti pelajaran. Saya itu sangat antusias Ibu. Gitu ya? Iya Ibu. Oh, kalau boleh Ibu tahu bagaimana sih aktivitas Rosi sehari-hari, baik itu di rumah, di lingkungan sekitar, boleh Rosi ceritakan ke Ibu? Kurang lebih sama sih seperti dengan anak-anak yang lainnya Ibu. Saya bangun pagi lalu bersiap ke sekolah, pulang sekolahnya terkadang mengerjakan tugas atau tidak, itu biasanya saya bermain sama teman-teman. Oh, seperti itu. Nah, apa sekarang kamu lebih sering keluar jalan-jalan, sering healing dengan teman-teman kamu? Iya Bu, betul. Kalau boleh Ibu tahu berapa lama sih jam kamu belajar di rumah? Saya biasanya belajar 3 jam sih Bu dalam satu hari. 2 jamnya itu siang, 1 jamnya itu di malam hari. Namun apakah sekarang masih 3 jam atau mungkin tidak seperti itu? Tidak Ibu,
karena perasaan lelah dan juga jenuh saya biasanya hanya belajar 2 jam sehari atau bahkan mungkin hanya 1 jam dalam sepekan. Kalau ibu lihat, sepertinya kamu membutuhkan lebih banyak hiburan, lebih butuh banyak healing dengan teman-teman ya begitu. Benar Ibu. Nah, Rosi, di sini Ibu dapat simpulkan sedikit terkait permasalahan yang kamu alami. Nah, belakangan ini nilai mata pelajaran kamu agak menurun dikarenakan kamu merasa lelah, jenuh terkait aktivitas yang ada di sekolah. Nah, kamu sekarang lebih merasa senang jika menghabiskan waktu kamu untuk healing dengan teman-teman, bersenang-senang, hiburan dan lain sebagainya. Nah, apakah betul seperti itu, Nak? Betul Ibu. Atau mungkin ada hal lain yang masih menjanggal di pikiran kamu? Sepertinya sih sudah tidak ada Ibu. Baiklah, Ibu rasa penjelasanmu tadi sudah menggambarkan permasalahan yang kamu alami dengan cukup jelas. Sekarang Ibu ingin kamu melakukan salah satu teknik konseling yang Ibu rasa bisa sedikit membantumu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apakah kamu bersedia? Iya Ibu, saya sangat bersedia. Ya, di sini Ibu punya kertas dan pulpen. Sekarang Ibu meminta Rosi menuliskan kewajiban kamu hanya dengan satu kalimat, dan di sisi lain kamu juga tuliskan kewajiban kamu sebagai seorang siswa. Sampai di sini kamu mengerti? Iya, saya mengerti. Ya, silahkan. Iya, saya sudah selesai. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu minta kamu bacakan hasil yang kamu tulis tadi di kertas. Jadi di sini saya sebagai seorang siswa berkewajiban yang paling utama itu adalah belajar dengan tekun dan juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan juga saya harus mengikuti pelajaran di kelas itu. Ya, baik. Sekarang Ibu minta kamu tambahkan di belakang kalimat yang kamu tadi tulis. Kalimat saya bertanggung jawab atas misalnya Ibu ya, misalnya Ibu sedang marah nih, saya marah. Nah, Ibu akan tambahkan kalimat belakang, saya bertanggung jawab atas kemarahan itu. Ya, bagaimana sih? Iya Ibu, saya sudah paham. Ya, silahkan tulis ya di kertas tadi. Baik Ibu, sudah. Ya, baik. Kalau begitu silahkan Rosi baca ulang. Saya bertanggung jawab untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Saya bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang saya ikuti, dan saya bertanggung jawab atas nilai-nilai yang saya peroleh dari guru mata pelajaran. Bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu mencatat kalimat tersebut? Saya merasa lebih tersadar sekarang Ibu akan apa sebenarnya kewajiban saya sebagai seorang siswa dan apa yang harus saya penuhi di mana saya sebagai seorang siswa di sini. Harus sih bahwasanya perasaan memang lelah dan jenuh itu memang soal biasa. Nah, terjadi apalagi untuk anak seusia Ibu. Bahkan Ibu juga dulu pernah merasa jenuh dalam belajar. Namun Ibu berpikir ini bukanlah langkah awal untuk karir kita. Nah, di rumah ada 2 orang, mungkin ada 2 orang hebat yang selalu mendukung kamu dari belakang, yang selalu rela banting tulang untuk melihat kamu sukses. Mungkin orang hebat itu dulu tidak merasakan pendidikan seperti yang kamu rasakan saat ini. Dan mungkin orang hebat itu pernah mengatakan ke kamu bahwasanya jangan sampai kamu menjadi seperti ayah, menjadi seperti ibu.
dan mungkin hanya sebatas petani, tapi mereka menginginkan kamu lebih dari itu. Bahkan mereka banting tulang di rumah, dan bahkan dia mungkin saja dia punya permasalahan yang lebih besar yang kamu tidak ketahui. Ya begitulah nak. Jadi mungkin saat ini kamu merasa lelah, merasa jenuh, tapi ingatlah ada 2 orang hebat yang selalu mendukung kamu dari belakang. Dan mungkin kamu berpikir, ya udahlah, saya habiskan waktu saya karena saya masih muda dan lain sebagainya. Tapi itulah, ingat perjuangan orang tua kamu di luar sana bagaimana, apa sih masalah yang dia hadapi. Ya begitulah anak. Jadi ini bukanlah langkah awal dari langkah akhir yang kita jalani, tapi ini adalah sebuah langkah yang hanya segelintir perjalanan kita. Mungkin ini hanya sebatas pengingat kepada kita bahwasanya kita harus lebih bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan mungkin ada setitip harapan yang dititip orang tua Rosi kepada Rosi, bahwasanya mungkin suatu saat nanti anakku akan membanggakan saya, akan mengangkat derajat saya, dan orang lain tidak akan pernah merendahkan keluarga saya. Dan itu dia titipkan ke kamu untuk meningkatkan derajat keluarga kamu. Mungkin saat ini Rosi berpikir bahwasanya ya udah, saya hanya sebatas anak, saya tidak memiliki kewajiban untuk mengurus urusan keluarga. Tapi nak, ingat bahwasanya orang tua kamu di rumah punya beban yang sangat besar, di mana dia rela misalnya meminjam uang untuk pendidikan kamu dan lain sebagainya, untuk keperluan kamu, untuk makan kamu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nak? Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas nasihat ibu. Saya merasa sangat terbantu dengan proses konseling ini. Ya, sampai di sini apa yang dapat kamu simpulkan? Yang bisa saya simpulkan dari proses konseling ini adalah saya merasa terbantu dengan teknik yang ibu berikan. Paling tidak saya sedikit tersadar akan kegagalan saya dan apa yang harusnya menjadi kewajiban saya, sehingga membuat prestasi saya menurun. Dan jadi kedepannya saya harus bertanggung jawab lagi. Jadi kali Rosi, bahwasanya sebelum kita akhir pertemuan kali ini, konseling kali ini, Ibu ada tugas nih kepada Rosi, bahwasanya ketika Rosi merasa jenuh, merasa lelah, coba deh tanamkan kepada diri Rosi bahwasanya Rosi mempunyai tanggung jawab. Misalnya, saya bertanggung jawab atas kelalaian saya, atas rasa malas saya. Nah, coba deh Rosi terapkan itu, dan Rosi serapi bagaimana, dan mungkin sedikit akan membantu Rosi untuk mengembalikan bagaimana tanggung jawab Rosi sebenarnya sebagai seorang siswa. Bisa ibu. Iya. Baik, kalau begitu kita mungkin bisa akhiri proses konseling ini, dan berhubung waktu sudah habis, sudah cukup 40 menit, kita akan lanjutkan di lain waktu. Dan mungkin besar harapan Ibu setelah melakukan konseling ini, Rosi bisa lebih baik ke depannya. Dan ketika Ibu melihat Rosi, perkembangan Rosi terkait prestasi belajar Rosi di kelas, dan juga laporan dari guru mata pelajaran, Rosi sudah mempunyai planning yang baik, mempunyai target yang baik untuk prestasi belajar kamu, dan hasilnya dan alhasil nanti kamu mendapatkan nilai yang sangat bagus. Baik Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Mungkin saya permisi dulu Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih juga